Nabi Muhammad idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil oleh si miskin, beliau menjawab dengan jawaban yang sigap, gesit, marhaba, lebaik, siap. Cepat. Kita kalau dipanggil sama si kaya cepat, dipanggil sama miskin, mau apa lagi nih orang? Ngapain lagi? Ya, minjem duit dah. Ya, urusan gini. Nabi Muhammad idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Punya duit 8 dirham atau 4 dirham. Alhasil keluar dari rumahnya niat mau beli 4 dirham mau bayar hutang di pasar, 4 dirham mau beli baju. Sudah. Begitu mau masuk pasar, ada gadis kecil lagi nangis. Begitu, rupanya dia udah kepepet, nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Ngelihat ada Rasulullah, ya Rasulullah. Rasul nengok, kenapa? Bilang, saya budak pembantu disuruh sama majikan saya beli makanan di pasar, buah-buahan, makanan. Dikasih duit 4 dirham, hilang duitnya. Saya mau pulang takut. Nah, akhirnya Nabi bilang, berapa 4 dirham? Nih, 4 dirham yang buat beli baju, dikasih buat tuh orang, ambil. Sisa 4 dirham buat bayar utang. Lanjut masuk ke pasar bayar utang. Selesai dari situ balik, ngeliat tuh anak kecil udah bawa belanjaan, tapi dia lagi duduk lagi nangis. Bilang, kenapa lagi sekarang? Saya telat, pasti diomelin. Tega banget tuh majikan, diomelin sama majikan saya. Gak berani pulang, tapi gak tahu mesti kemana. Akhirnya, mana rumah majikan kamu? Sono, di pinggir kota Madinah. Baik, saya anterin. Nabi yang nganterin. Dianterin, jalan kaki Rasulullah sampai ke rumahnya mereka nih, paling pojok, paling ujung, paling pinggir kota Madinah. Begitu nyampe ke situ, itu orang-orang perempuan di rumah itu terkejut. Ngapain Nabi Muhammad ke sini, ke kampung kita, ke daerah kita? Mau ngapain? Tumben banget. Kali ada siapa di sini, ada mau ngapain? Enggak taunya malah Rasulullah menuju rumah mereka. Sampai depan pintu rumahnya Nabi ngasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang nyaut. Mereka dengar, tapi nyautnya pelan-pelan. Waalaikumsalam. Ngasih salam lagi 2 kali. Disautin sambil berbisik, enggak ada yang nyaut. Sampai 3 kali. Assalamualaikum, baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang, kirain nggak ada orang di sini. Dari tadi saya ngasih salam, ini yang ketiga. Bilang, iya, kita mau rumah kita makin berkah dengan makin banyak doa dan salam dari Rasulullah. Kapan lagi? Kenapa ya Rasulullah? Tumben banget mampir ke sini, daerah sini. Terus ke rumah kita ada perlu apa? Bilang, saya ke sini nggak perlu apa, cuma nganterin ini bocah. Anak kecil, pembantu kalian. Saya nganterin dia telat. Jangan diomelin karena telat pulang. Bilang, enggak, ya Rasulullah, engkau kesini cuma buat dia doang, demi dia. Iya, biar nggak diomelin. Iya, bukan lagi nggak diomelin, khalas, dia kita merdekakan. Kami berikan kepada dia kemerdekaan. Bukan lagi hamba sahaya, merdeka. Orang bebas. Subhanallah. Berkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubbul fuqara wal masakin. Sampai tuh masjidnya Nabi nampung mereka, menjadi penampungan buat mereka. Di bagian belakang masjid Rasulullah siapkan tempat tuh buat ahlus suffah. Ahlus suffah fakir miskin, muslimin yang hijrah, nggak punya tempat tinggal, ya tinggal di situ, di masjid. Nggak punya rumah atau nggak punya tempat tinggal, atau miskin, mereka hidupnya pengen dekat sama Rasulullah berdampingan, fadhal disiapin tempat di bagian belakang masjid.
Nabi sehari-hari duduk sama mereka, cinta sama mereka. Sampai itu Allah Ta'ala yang suruh Rasulullah, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi, sabarkan dirimu untuk hadir bersama itu mereka, orang-orang yang doa berzikir kepada Allah pagi sore. Subhanallah. Hubbul fuqara wal masakin. Syekh Abi Bakar bin Salim tiap hari ngasih jamuan buat semua, buat tamu, fakir, miskin yang datang, antara 700 sampai 1000 potong roti gandum porsi. Tiap hari dia ngasih jamuan antara 700 sampai 1000 setiap hari. Dia siapkan. Datang satu ibu-ibu bawa satu genggam gandum, satu genggam segimana? Dikit. Dia bawa mau ngasih buat Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang ke rumah Syekh Abu Bakar, bilang sama petugas yang jaga, "Bang, panggilin Syekh Abu Bakar. Saya mau ngasih hadiah, ada hajat." "Hajat apa? Mau ngasih hadiah." "Hadiah apa?" "Nih." Gandum satu genggam. "Bang, yang bener aja, Bu. Syekh Abu Bakar enggak butuh, enggak perlu sama gandumnya Ibu, sama sedekahnya Ibu. Tiap hari ngasih makan orang berapa ratus kilo, bikin tuh 1000 porsi setiap hari. Gandum segenggam, paling 2 potong roti jadinya. Gak perlu." Terus saya mau suruh Syekh Abu Bakar datang, turun, nemuin tamu, turun ke bawah lagi istirahat, bangun, ada orang mau ngasih hadiah, satu genggam. Malu. Si ibu ngomong begitu, diomongin begitu, kecil hati, sedih. Baru dia mau balik, tahu-tahu kedengaran suara langkah kaki di tangga, tergesa-gesa. Nggak tahu Syekh Abu Bakar yang datang. Bilang, "Ibu, Bang Lebek, bawa apaan itu, Bu?" "Gandum." "Ya Allah, buat saya hadiah." Iya, begitu. "Masya Allah, jazakillah khair, terima kasih." "Ibu tahu gak, ini berapa butir? Setiap butir itu berapa banyak pahalanya? Berapa banyak orang yang makan?" "Oh, Masya Allah," didoain, terus dikasih hadiah balesan. Sampai tuh ibu pulang girang. Ya. Kalau kita yang jadi tuh ibu, pas pulang melengos tuh ke dasar, satpam kurang ajar loh. Itu Syekh Abu Bakar baik, lu bikin malu. Pulang tuh ibu. Akhirnya Syekh Abu Bakar ngomelin, ya, jangan sekali-kali ngelukain perasaan orang. Dia datang ke sini niatnya bagus. Jangan ente bikin dia pulang dalam keadaan sedih," katanya. "Tapi dia kasih hadiah sedikit, masa saya suruh engkau datang?" Bilang, kita kalau nggak bisa mensyukuri yang sedikit, dari mana datang yang banyak? "Man lam yashkur ala galil la ya'tihil katsir." Kalau yang sedikit nggak disyukurin, dari mana datang yang banyak? Yang banyak datang kalau kita bisa mensyukuri yang sedikit. Syukur alal galil ya'tikal katsir.